Selamat malam, pemirsa dimanapun Anda berada, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya Hendry Purwanto, yang akan menemani Anda, 30 menit ke depan, memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang dirangkum terpercaya dalam berita info lintas Nusantara News malam ini. Dan saya tahu tujuannya, untuk Pilpres 2. Kritik misalnya teman-teman segera dibersihkan. Dia ini berteman Di dengan negeri ini karena politik identitas. Ngeri rektor fans berat Anies Musni Umar ternyata perlu Taliban garis keras. Dia bermimpi ingin jadi presiden, merasa bahwa kapasitasnya sudah mencukupi. Dia beres-beres portofolio, dia juga terlihat mulai bersih-bersih apa yang dianggapnya patut untuk segera dibersihkan. Dia ingin terlihat pantas, namun pantaskah dulu untuk menjadi gubernur saja masih ada terlalu banyak celah kekurangan pada dirinya, tambal sulam, ketok magic dan Polres seluruh jati dirinya butuh biaya sangat mahal. Kenapa kami sebut pragmatis? Karena itu tadi, karena kami sering sekali mengkritik, misalnya teman-teman partai nasionalis yang mau berkoalisi atau misalnya berteman dalam artian secara politik dengan mereka yang halalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, termasuk politisasi agama. Dan sampai hari ini saya rasa aroma politisasi agama kekentalan yang terjadi pada Pilkada Jakarta itu masih sangat berbekas dalam benak banyak pendukung dan warga Jakarta, bukan dalam konteks politik apakah tidak move on, tapi bagaimana kita menolak praktek potensi agama sebagai prinsip dan sebagai nilai yang kita tentang bersama. Dogma agama berkuasa Jakarta yang sekuler tiba-tiba terlihat agamis. Dan maka image bahwa penggunaan senjata ayat dan mayat demi merebut Jakarta yang sempat disematkan padanya itu kini ingin diubah. Dia sadar bahwa medan pertempuran di level nasional enggak mungkin menggunakan pola seperti itu. Dia tahu pasti akan kalah. Karena itulah tim sukses Anies melakukan banyak manuver supaya nama Anies tetap tidak di Salah satu manuver yang dilakukan oleh tim sukses Anies Baswedan adalah mencoba membersihkan nama Anies dari kotornya politik identitas di Pilgub DKI tahun 2017. Pilgub DKI tahun 2017. Itulah awal mula terjadinya perpecahan di negeri ini karena politik identitas yang bisa membakar negeri ini sampai hancur lebur. Mati hanya demi kekuasaan, dan saya tahu tujuannya untuk Pilpres 2024. Anies disebut akan ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, sediaan dia untuk dilakukan si calon presiden tahun 2000, dan saya kira banyak pihak yang menunggu ini, terutama banyak isu yang beredar di luar pabrik bahwa Pak Anies tidak akan maju, dan alhamdulillah sekarang relawan Anies ada di mana-mana, bahkan sampai ke RT RW sudah ada jaminan dari seorang Anies Baswedan, tidak bisa mempunyai kekuatan hukum apa. Apalagi kalau dia sudah lengser tidak menjabat apa-apa lagi. Pertanggungjawaban dari Anies Baswedan sepandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat. Bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi, padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantong Pemprov DKI Jakarta itu. Uang rakyat, jadi wajar, rakyat di suatu tindakan yang sangat tidak masuk di akal. Jelas lagi pandemi Covid, kenapa masih terus dibayarkan? Komitmen PSSI, telah hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK. Lintas Nusantara News mengabarkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut akan ditetapkan jadi tersangka menyusul periksanya dia oleh KPK kemarin, tanggal 7 September. Penetapan tersangka terhadap Anies bertepatan pada tanggal 13 September tahun 2022. Hal itu disampaikan oleh salah satu netizen yang mengomentari isu dugaan korupsi Formula E. Menurut dia, Anies bakal dijadikan tersangka jelang pengumuman pemberhentian dirinya oleh DPRD DKI Jakarta. Tak hanya itu, netizen ini mengatakan penetapan tersangka Anies bertujuan untuk meredam aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah Indonesia.
Ada isu yang beredar masif bahwa Anies akan ditersangkakan menjelang atau hari H pengumuman pemberhentian oleh DPR DKI tanggal 13 September untuk meredam demo akbar kenaikan harga BBM pada tanggal yang sama. Begitulah cuit akun Twitter Bostamed. Meski begitu, netizen menyebut informasi itu masih simpang siur dan perlu dikonfirmasi oleh KPK. Itulah sementara berita yang bisa saya sampaikan. Nantikan berita dari Sekilas Info yang akan hadir dalam 60 menit ke depan untuk memberikan informasi dan berita perkembangan terbaru lainnya. Saya Henry Purwanto, pamit undur diri. Seluruh kerabat kerja Lintas Nusantara News mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.